Happing, kantong oksigen. Oh, Xiao Xia. Cepetan, cepetan, cepetan. dia kena EMS parah. Bantal oksigen kayaknya nggak bakal cukup. Harus dibawa ke pusat medis di kota. Ayo cepetan. Kamu taruh sini, terus bagiin bantuan, aku yang anterin dia. Cepetan. Oh. Halah Henya. Kamu gimana? Aku baik-baik aja. Aku sekarang nyetir ke pusat medis, kamu tahan ya. Kita sampai sana pasti aman. Xiao Xia, jangan tidur ya. Xiao Xia. Buka matamu. Xiao Xia. Cepetan, cepetan, cepetan. Komandan Dai, semua korban udah dirawat di pusat medis. Baru aja kami turun gunung, langsung turun salju lebat. Kami sementara nggak bisa balik, kalian tunggu di pusat medis dulu. Jangan nekat naik gunung. Komandan Dai, tolong ditanya dong. Ai Chang'an udah sampai pusat medis belum? Xiao Zhou, kalian ketemu Ai Chang'an belum? Enggak? Kapan dia berangkat? Kapan dia pergi? Aku datang. Begini, Shen Xia mengalami altitude sickness. Lalu, Ai Chang'an, dia mengantarnya ke pos medis, sudah berangkat 2 jam yang lalu. Total jaraknya hanya sekitar 80 km, seharusnya sudah sampai kan? Sekarang turun salju, Ai Chang'an. Jangan-jangan dia terjebak di gunung? Ada apa dengan Chang'an? Ai Chang'an mengantar Shen Xia ke pos medis. Sudah 2 jam belum sampai. Xiao Xia, Xiao Xia. Mobil kehabisan bensin, aku akan isi, kamu tahan ya. Xiao Xia. Chang'an keluar dengan mobil depan, kan? Iya, dia bawa mobil itu. Tadi saat mengangkut korban, aku mengambil bensin dari tangki cadangan mobilnya untuk mobilku. Jangan-jangan dia kehabisan bensin di gunung? Sayal. Oke, aku mengerti. Aku akan ke gunung menjemputnya. Ayo, cepat. Dai, King Darat. Kita juga harus segera pergi menyelamatkan. Ayo, cepat. Happing. Kenapa tangki cadangan tidak ada bensin? Mobilku mogok. Happing. Xiao Xia, bangun. Xiao Xia. Aku baik-baik saja. Aku bisa bertahan. Oke, kamu tahan, ini salahku. Saat berangkat lupa cek tangki bensin. Sekarang mobil kita kehabisan bensin, tangki cadangan juga kosong. Dingin sekali. Kamu pakai bajuku dulu. Oksigen habis, aku lepas ini untukmu. Beri aku. Xiao Xia, dengarkan aku. Jalan ini adalah rute yang harus dilalui tim penyelamat. Xiao Jun setelah mengantar korban ke kota. Pasti akan melihat kita saat kembali, jangan khawatir. Dengar? Tapi kamu harus bertahan, jangan tidur. Dengar? Ini bagaimana?
Xiao Xia. Iya, buka matamu, lihat aku. Iya. Chang'an dan yang lain harus bertahan. Bertahan sebentar lagi. Bertahan, Xiao Jun akan segera datang. Berapa ketinggian di sini? Di sini tidak terlalu tinggi. Jangan khawatir. Katakan padaku. Tinggi di sini berapa? Aku lihat peta. Di sini sekitar 3.500 meter. 3005. Tidak tinggi sama sekali. Aku hanya sedikit pusing. Sedikit sulit bernapas. Aku tidak ada masalah lain. Tenang saja. Ya. Kamu begitu kuat. Kamu pasti bisa bertahan. Jangan bilang 3005. Selanjutnya, aku akan melewati celah Kunlun 4007. Celah Tanggula 5002. Aku tidak ada masalah. Aku juga merasa begitu. Xiao Xia, buka matamu. Kamu tidak boleh menutup mata, dengar Xiao Xia. Xiao Xia. Aku akan bertahan, aku baik-baik saja. Aku akan bertahan. Lihat aku. Aku akan bertahan. Kamu tidak boleh tertidur. Kalau kamu tertidur sekarang, kamu tidak akan bangun lagi. Mengerti? Buka matamu, dengar, lihat aku, oke? Bertahanlah, oke? Aku membebanimu. Kamu tidak membebaniku. Xiao Xia, aku akan ceritakan padamu. Tahun itu aku dan Mas Han pergi mengemudi. Kita pergi kemana saja, oke? Kita pergi ke tempat yang paling kamu inginkan. Kita pergi ke Hami. Aku melihat. Aku melihat shawl itu. Sangat cantik. Aku ingin memakainya. Pergi ke Xinjiang bersamamu. Baik, aku janji, setelah uji coba selesai. Aku akan membawamu, oke? Oke, bertahanlah Xiao Xia. Ai Chang'an, kamu pernah kemana lagi? Pernah ke Chengdu. Melihat. Kantong sulaman Shu. Cantik kan? Di atasnya ada ikan mas yang disulam. Sangat indah. Dali. Gelang dari Dali. Bergaya Bai. Aku sengaja memilih motif rumput. Aku yakin kamu pasti suka. Xiao Xia, kamu harus bertahan. Nanjing. Sejak kecil, aku sudah tahu. Batu Yuhua. Akhirnya aku melihatnya. Dan Tianjin. Heping. Xiao Jun Heping. Di sini. Jangan tidur. Kamu tidak boleh tidur, Xiao Xia. Kamu tidak boleh tidur.
Jangan. Aku di sini. Masih berapa jauh? Bukankah kamu bilang akan membawaku kembali ke Huagi? Membawaku pulang? Ya, aku akan membawamu kembali ke Huagi. Jangan. Aku melihatnya. Halaman pertama tempat kita tumbuh besar. Aku juga melihat halaman pertama. Aku lelah. Aku tidak bisa berjalan lagi. Aku akan menggendongmu. Bertahanlah, semua orang datang menjemput kita. Paman Ge, dan ayah ibuku. Dan Paman Meng, Paman Liu. Ayahmu, dan Kak Chun. Mereka datang menjemput kita. Jangan. Aku di sini. Aku tidak bisa berjalan lagi. Tolong jaga ibuku. Tidak, kita harus bersama-sama menjaga ibumu. Kamu buka matamu, jangan tidur. Kamu takut kehilangan aku, ya? Aku takut. Jangan. Aku di sini. Banyak kunang-kunang. Wei Wei, kenapa kamu datang? Pabrik mengirim beberapa truk bantuan bencana. Saya ikut dengan truk. Bagaimana Changan? Apa dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja, istirahat beberapa hari, sudah pulih. Dia di ruang rawat inap mana?
kamu sudah bangun. Chongon. Kamu koma selama 3 hari. Ada bagian tubuh yang masih tidak nyaman? Xiao Xia. Ikut saya kembali ke Huaki. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Gunung, sungai, danau, laut. Semua keindahan di dunia ini. Hanya bersamamu. Menghabiskan waktu. Baru berarti. Apa yang kamu katakan waktu itu? Gunung dan laut punya waktu kembali. Hujan dan angin punya waktu bertemu. Semua akan berakhir dengan baik. Tidak menyangka, masalah saya mengundurkan diri ini. Bahkan sampai mengganggu pimpinan tertinggi Weiman Cina. Kamu benar-benar yakin kembali ke Huaki? Ya, saya akan kembali ke Huaki. Ini terlalu mendadak. Shalun, apa kamu tidak puas dengan perusahaan? Atau tidak puas dengan saya? Masalah bantuan gempa itu. Sebenarnya, saya sudah melaporkan ke kantor pusat Jerman saat itu. Makusi. Meskipun truk Weiman tidak ikut bantuan, tapi saya dan 11 karyawan lainnya, semua ikut dalam bantuan kemanusiaan. Kami sudah menjalankan kewajiban sebagai karyawan perusahaan asing. Shalun, sepertinya saya tidak perlu lagi menahanmu. Sudah begini, memang tidak perlu. Hanya sayang, bukan hanya Weiman. Seluruh industri truk berat, dalam 2 tahun. Akan kehilangan talenta sehebat kamu. Apa maksudnya? Kamu tidak lupa dengan perjanjian larangan bersaing itu, kan?
Kamu tidak perlu buru-buru mengundurkan diri. Bukankah Nike akan mengantar Hans besok? Dan kembali ke Shenzhen? Masalah ini, saya sarankan kamu bisa berdiskusi dengannya. Dia menyuruhmu untuk berdiskusi dengan saya. Jadi kamu tetap memutuskan untuk kembali ke Huaki? 6 tahun sudah. Saya belum pernah merasa begitu santai dan bahagia seperti ini. Kembali ke Huachi adalah untuk memenuhi janji saya kepada ayah saya 6 tahun yang lalu. Terlibat dalam pengembangan mesin generasi kedua juga karena saya ingin kembali ke sisi Ai Chang'an. Dulu saya pikir hal terindah dalam hidup adalah pertemuan. Sekarang saya baru mengerti, hal yang paling menyentuh dalam hidup adalah pertemuan kembali. Tidak masalah. Kamu bisa kembali ke Huachi kapan saja. Tapi, kamu sudah menandatangani perjanjian non-kompetisi. Jadi, dalam 2 tahun ke depan, kamu belum bisa bekerja untuk Huachi, kalau tidak, Weiman sangat mungkin akan menuntutmu. 2 tahun sebenarnya akan berlalu dengan cepat. Kamu bisa membaca buku untuk mengisi waktu, merawat keluarga kecilmu. Semuanya akan segera berlalu. Di sisi Huachi, jika rencana mesin generasi kedua sudah dipastikan, mereka akan sangat membutuhkan tenaga kerja untuk terlibat dalam tahap selanjutnya dari pekerjaan ini. Bagi Huachi yang baru saja mulai membaik, waktu tidak bisa lagi ditunda. Saya akan menemui Makushi. Saya khawatir Makushi mungkin akan menyulitkanmu. Kali ini, tim pengambil keputusan sudah memutuskan melalui voting untuk mendirikan pabrik di Cina, dan kamu ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek. Makushi, apakah akan sangat tidak puas? Bagaimana kalian berdua akan berterima kasih padaku? Lihatlah wajahku, sudah 2 malam tidak tidur. Lingkaran hitam di mataku sudah muncul, semua ini untukmu. Nike, kamu tidak perlu lagi menemui Makushi untuk membicarakan apapun. Sama sekali tidak perlu. Bagaimana kamu tahu saya akan menemuinya? Kamu benar-benar berniat menemuinya? Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakanlah langsung. Kalau tidak, silakan keluar. Perjanjian non-kompetisi itu tidak valid. Itu sama sekali tidak mengikatmu. Kamu yakin? Saya yakin. Berita ini pasti ada harganya, kan? Baik. Kamu bisa mengundurkan diri dengan lancar. Satu-satunya dan yang paling diuntungkan adalah saya. Saya harus segera membantumu pergi. Saat uji coba di dataran tinggi, 2 tim lainnya, baik perusahaan negara maupun asing. Samuel Ikut serta dalam penyelamatin Tampa Sirat, hanya Wyman. Tidak. Tepatnya adalah Makushi. Menjadi kepala daerah Cina di perusahaan asing, selalu mengklaim dirinya sangat memahami budaya Cina. Menghasilkan uang dari orang Cina, tapi sangat dingin. Sebagai bagian dari Weiman, saya benar-benar memandang rendah dia. Baiklah. Mari kembali ke perjanjian pembatasan persaingan. Kalian seharusnya tahu, saat ini di dalam negeri belum ada hukum yang relevan yang dapat diterapkan. Tapi mungkin kalian tidak tahu, karena Weiman adalah perusahaan Jerman. Jadi perjanjian ini tunduk pada hukum Jerman. Shalun, saya tanya kamu, setelah kamu menandatangani perjanjian pembatasan persaingan tahun lalu, apakah Makushi memberikan salah satu salinannya kepada kamu? Tidak. Inilah alasan saya begadang selama 2 malam. Inilah alasan saya ingin kalian berterima kasih kepada saya. Karena perjanjian itu tidak valid.
Menurut ketentuan pasal 74 Kitab Hukum Dagang Jerman, agar perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat, pertama-tama harus memenuhi persyaratan bentuk ganda. Keduanya harus dipenuhi, artinya, perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sekaligus, perusahaan harus menyerahkan perjanjian yang telah ditandatangani kepada karyawan. Selanjutnya, perjanjian harus menyatakan bahwa perusahaan selama masa larangan persaingan harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada karyawan. Tapi Makusi yang licik mengambil keputusan sendiri. Dalam perjanjian semua karyawan Cina menghapus klausul kompensasi untuk menyembunyikan hal ini. Dia sengaja tidak memberikan perjanjian kepada karyawan. Setelah menandatanganinya, tidak menyimpan salinannya. Jadi perjanjian pembatasan persaingan ini untuk kamu, termasuk untuk saya dan Nike di masa depan, tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Halo, Dokter Tang ada? Di kantor, Bibi Tang. Saya baru saja kembali dari uji coba di dataran tinggi. Dengar-dengar Wei Wei juga pergi. Dan terkena edema paru dataran tinggi. ya, Dia di mana? Saya mau menjenguknya. tidak perlu, dia terus batuk. Terutama saat emosinya tidak stabil, batuknya tidak berhenti. Silakan pulang saja. Bagaimana dengan buah ini? Terima kasih. Nike, kamu sudah kembali? Sudah mengantar Hans dan tim keputusan pergi. Ya, saya sendiri yang mengantar mereka pergi. Hans juga sengaja menyuruhku menyampaikan padamu, kali ini datang ke Cina untuk inspeksi. Kamu sudah bekerja keras, tapi kata-katamu salah. Yang bekerja keras adalah kamu, aku hanya menemani mereka selama 3 hari. Sementara kamu menemani mereka sepanjang waktu. Mari kembali ke topik utama. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku hari ini? Tentu saja tentang masalah Shalun. Nike, persiapan pembangunan pabrik yang begitu besar. Kamu tidak pernah menghubungiku. Tapi hari ini, karena masalah pengunduran diri Shalun, kamu malah menghubungiku. Sepertinya hubungan kalian berdua memang tidak biasa. Baiklah, mari kita bicarakan. Apa pendapat kalian? Makusi, perjanjian larangan bersaing itu tidak valid. Kamu sudah menandatanganinya, perusahaan juga mencapnya. Kenapa tidak valid? Nenen, hari ini ibu benar-benar tidak punya waktu di siang hari. Jadi di kantin, aku hanya membelikanmu 2 lauk. Kamu makan dulu ya, nanti malam. Ibu akan memasak beberapa masakan favoritmu, oke? Ayo, makan dulu. Aku tidak mau makan. Bibi Tang, Guoking datang. Wei Wei. Hari ini merasa lebih baik? Kemarin aku dengar kamu dan Bibi Tang membicarakan pangsit daging sayur. Hari ini aku kebetulan libur, sengaja pergi ke pasar. Kebetulan bertemu ada yang menjual sawi, lalu membeli sedikit daging segar. Membuat beberapa untuk kamu cicipi. Guoking, kamu ternyata bisa membuat pangsit daging sayur. Bibi Tang, ibuku orang Wuxi. Kamu lupa? Waktu kecil, dia sering membuatkannya untukku. Jadi aku belajar. Terima kasih ya, sangat perhatian, Wei Wei. Kamu sering menyebut-nyebut sawi belakangan ini. Hari ini kebetulan ada pangsit sawi. Ayo cepat makan beberapa. Direktur Tang, Direktur Liu menelepon, meminta Anda ke ruang rapat. Aku tahu. Bibi Tang, mungkin Anda harus pergi dulu. Aku akan merawat Wei Wei. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku makan sendiri. Pelen.
Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Jerman, pasal 74, perjanjian larangan bersaing ini tidak memiliki kekuatan hukum. Dari perkataanmu, aku jadi ingin menahanmu. Tapi aku juga mengerti kamu bersikeras untuk pergi. Marcuse. Sebenarnya sangat sederhana. Shalun hanya ingin mengundurkan diri saja. Dalam setahun terakhir, dia telah memberikan kontribusi besar untuk cabang selatan kami. Bahkan jika dia nanti pindah ke Huachi, kita semua tetap bisa menjadi teman baik dalam industri yang sama, bukan? Shalun, kamu sangat mencintai Huachi. Kenapa kamu bersikeras bekerja di Weiman? Apakah untuk mencuri teknologi canggih Weiman, lalu merancang mesin untuk Huachi yang hampir bangkrut? Ini adalah gambar mesin yang Shalun buat untuk pesaing Huachi selama dia bekerja di Weiman, di kantor perusahaan. Jika Weiman menggugat Shalun di pengadilan, saya yakin Weiman pasti akan menang. Mesin injeksi langsung yang saya desain tidak mengambil teknologi apapun dari mesin Weiman. Dan saya melakukannya di waktu luang. Bahkan jika harus ke pengadilan, saya tidak takut. Shalun, saya sangat memahami budaya Tiongkok. Menurut undang-undang paten negara Anda, karyawan selama masa kerja yang menggunakan fasilitas dasar unit untuk menyelesaikan penemuan. Jika ada perjanjian, ikuti perjanjian. Jika tidak ada, termasuk penemuan jabatan, hak paten milik unit. Artinya, selama kamu bekerja di Weiman, mesin yang kamu desain ini, apakah mengambil teknologi Weiman atau tidak? Apakah waktu kerja atau waktu luang, selama tidak ada perjanjian? Semua milik Weiman. Jika kamu ingin menggunakannya untuk Huachi, bisa saja, biarkan Huachi berbicara dengan saya tentang harga transfer teknologi. Baiklah, saya tahu kalian butuh waktu untuk mempertimbangkan. Nike, saya menunggu kamu mengajak saya lagi lain kali. Ayo bersihkan tangan. Terima kasih. Minum air dulu. Guo Qing, maaf merepotkanmu. Oh ya, Chang'an sudah kembali. Saya sudah bilang padanya kamu dirawat di rumah sakit, dia ingin menjengukmu. Bilang padanya, tidak perlu. Wei, ada beberapa hal yang selalu ingin saya katakan padamu. Kebaikanmu pada Chang'an, kami semua melihatnya. Tapi takdir tidak selalu sesuai keinginan. Kamu juga jangan terlalu sedih. Inti dari cinta adalah kerelaan. Kerelaan untuk melakukan banyak hal untukmu. Kerelaan untuk melepaskan segalanya untukmu. Kerelaan untuk berkompromi. Kerelaan untuk menghadapi badai. Tetap ingin menghabiskan hidup bersama. Jika tidak ada,
Jangan dipaksakan. Tidak menyangka. Guo Qing, kamu bicara sangat jelas. Wei Wei, aku mengerti kamu. Selalu ada orang yang sulit untuk melupakan. Sekarang yang paling penting. Kamu harus cepat pulih. Aku yakin kamu pasti akan bertemu orang yang rela untukmu. Memulai hidup baru. Aku sekarang tidak ingin bertemu banyak orang. Hanya ingin sendiri dan tenang. Aku pergi dulu. Kamu istirahat yang baik. Bagaimana? Makusi kabur dengan muka kusut, ya? Ini pasti ulahmu. Aku tidak tahu apakah kamu ingin membantuku atau malah ingin mencelakanku. Langkahmu ini cukup hebat. Tunggu, ini Makusi yang baru saja memberimu? Aku lupa soal ini, Makusi. Foto ini sangat jelas, di gambar tertulis. Konsep sketsa mesin generasi kedua Huachi. Kepada Huachi. Makuzi, kali ini aku mendapatkan bukti langsung, ya? Yang lebih menarik bagiku adalah bagaimana kamu bisa mengambil foto-foto ini. Apakah kamu diam-diam masuk ke kantor salon? Ini hotel bintang 5. Setiap hari ada petugas kebersihan yang keluar masuk, membersihkan. Mau masuk ke kantor siapapun, masih cukup mudah. Kamu bilang saja, kali ini bagaimana? Ini hanya sketsa konsep mesin injeksi langsung. Aku lihat, secara teknis lebih tertinggal 20 tahun dari kita. Tidak layak disebut. Secara teknis tertinggal 20 tahun, tidak layak disebut, tapi dia memegang uang Weiman, tapi menggambar sketsa Huachi. Ini layak disebut. Layak disebut, tapi bukan sekarang. Kapan itu akan terjadi? Maaf. Saat itu hanya untuk mendapatkan bukti agar perusahaan bisa memecatmu. Makanya aku masuk ke kamarmu dan mengambil foto-foto ini. Sekarang Makusi mengancamku. Katanya gambar-gambar yang kubuat ini termasuk penemuan dalam pekerjaan. Hak patennya milik Wiman Jerman. Jika Huaki ingin menggunakannya, harus bernegosiasi dengannya tentang harga transfer teknologi. Jika tidak, beberapa tahun lagi jika Huaki menggunakan gambar-gambar ini dan memproduksi mesin, Wiman bisa menuntutku dan Huaki. Dia benar. Aku pernah memeriksa andang-andang, memang begitu. Wei Wei masih 5. Katanya tidak ingin bertemu siapapun. Bagaimana kalau kita tunggu beberapa hari lagi? Oke, sibuk ya. Guo Qing, tunggu sebentar. Tolong bawa ini ke Xiao Jun. Aku duluan ya. Terima kasih. Halo, perusahaan penjualan Huaki. Aku mencari kamu. Suci. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu akan selalu setia pada Shenxia dan merawatnya selamanya? Mana mungkin tidak? Shenxia bukan orang yang berbelit-belit.
juga bukan orang yang suka bicara manis. Dia suka kesederhanaan, benci keributan. Dia berbeda dengan gadis-gadis lain karena sepanjang hidupnya, dia akan berjuang untuk cita-cita mengabdi pada teknologi. Tapi energi manusia, pada akhirnya terbatas. Sulit untuk memegang mawar dan gambar sekaligus. Jadi di masa depan, dia pasti tidak punya banyak waktu untuk menemani kamu makan minum atau bepergian, berbicara tentang urusan rumah tangga, atau memberikan romansa setiap saat. Jika yang kamu butuhkan adalah seseorang yang bisa merawatmu setiap saat, maka menurutku kalian berdua tidak cocok. Aku bilang, Suci. Kamu baik-baik saja? Dengarkan dulu sampai aku selesai. Pernikahan bukanlah akhir yang sempurna, tapi awal dari kehidupan emosional. Aku tahu, kemampuan belajarmu tidak buruk. Jadi asalkan kamu mau berusaha, mau maju, bisa merawat pasanganmu, dan punya tanggung jawab keluarga, maka aku yakin, kalian berdua pasti akan memiliki masa depan yang sangat bahagia. Tentu saja, menghadapi kebahagiaan tidak boleh. Juga tidak boleh malas. Tidak boleh hanya menangga dan menerima. Kamu adalah pria. Harus belajar untuk proaktif. Di masa depan, kalian berdua pasti akan memiliki konflik. Janji padaku, Ikengen. Tenangkan dirimu dulu. Lebih banyak berpikir, melihat, dan berkomunikasi. Dan juga lebih banyak memaafkan. Bisakah kamu melakukannya? Bukan apa yang sebenarnya terjadi. Bisakah kamu memberitahuku? Besok Shenxia pasti akan memberitahumu. Tapi sebelum dia memberitahumu, jangan pernah menanyakan apapun padanya. Mengingat persahabatan kita, yang pernah bertempur bersama di Huagi. Kamu harus berjanji padaku, jika tidak, aku akan meremehkanmu. Baik, aku berjanji padamu. Sampai jumpa. Makyuzi, bisakah kita berdua berbicara? Sebutkan syaratmu, kamu tahu betul apa yang aku inginkan. Sebenarnya tujuanmu tidak pernah tentang Shalun. Dia hanya sandera di tanganmu, sandera. Seberat itu? Sepertinya kamu benar. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Aku dan Shalun akan pergi, meninggalkan Weiman, begitu cepat. Sepertinya sandera yang kamu sebut sangat berguna, syaratku adalah apapun itu. Selama itu berkaitan dengan Shalun, harus dihapuskan, memberinya kebebasan sepenuhnya, sebagai gantinya. Aku akan mengajukan pengunduran diri ke kantor pusat di Jerman dengan alasan kesehatan. Semua persiapan pembangunan pabrik, serta hak manajemen selanjutnya, semua akan diserahkan padamu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bersusah payah. Semua yang kamu inginkan, aku berikan semuanya padamu. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, sebelum kamu pergi. Perjanjian non-kompetisi yang sah secara hukum. Dan masa pembatasan menjadi 5 tahun. Aku tidak ingin kamu segera menjadi pesaing Weiman. Aku setuju. Baik. Masuklah.
Ini surat pengunduran dirimu, Makushi sudah menandatanganinya. Ini adalah perjanjian non-kompetisi yang kamu tanda sebelumnya, 2 salinan. Meskipun sudah tidak berlaku lagi. Tapi Makushi mengembalikannya padamu, dan ini juga. Negatif gambar mesin, semuanya dikembalikan padamu. Makushi menyuruhku memberikannya padamu. Tidak, Nike yang menyuruhku memberikannya padamu. Dia di mana? Kenapa kamu yang memberikannya padaku? Nike bilang, kamu bisa pergi dari Weiman tanpa beban dan kembali ke Huachi. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Kamu tidak bisa menebak kenapa. Jangan cari-cari lagi. Nike khusus berpesan padaku untuk memberitahumu setelah dia pergi. Sekarang ini, pesawatnya seharusnya sudah terbang. Dia pergi kemana? Aku tidak bertanya. Dia juga tidak bilang. Wei Wei. Sudah lebih baik. Apel atau pisang? Apel saja, apel lebih baik. Chang'an, selamat ya. Selamat juga untuk Shenxia. Dulu pernah baca kalimat, kalau merindukan seseorang terlalu lama, pasti akan bertemu lagi. Tak disangka, kalimat itu terwujud pada kalian berdua. Wei Wei. Maaf ya. Aku tahu perasaanmu selama ini. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Penyair Uni Soviet, Isakovsky pernah bilang, Sinta bukanlah satu hati yang mencetak hati yang lain. Tapi 2 hati yang bersama-sama menciptakan percikan api. Seperti kamu dan Shenxia. Kamu setuju kan? Selama ini, bisa dibilang aku menunggumu. Tapi dari sudut pandang lain, aku menunggu versi yang lebih baik dari diriku sendiri. Awalnya aku sering merasa senang. Karena satu kalimat atau tatapan matamu. Dan detik berikutnya, merasa sedih. Karena satu kalimat atau tatapan matamu. Setelah mengalami banyak perubahan emosi seperti ini, aku bilang pada diriku sendiri, aku harus bisa menghadapimu dengan santai. Perlahan-lahan, aku merasa bisa melakukannya. Selama ini, terima kasih. Kamu yang membuatku tumbuh. Kamu membuatku juga melihat pertumbuhan diriku sendiri. Tidak mengganggu, tidak memaksa. Diam-diam memikirkan. Keselamatanmu. Harapanku. Wei Wei, aku harap ke depannya kamu bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membuat hatimu bergetar. Seperti cairan baja yang dibakar oleh Guoking. Percikan baja. Tak pernah berhenti. Seberlebihan itu? Mari makan apel. Pelan-pelan.
Baik. Ayah. Aku pulang. Kali ini pulang, tidak akan pergi lagi. Ya, tidak akan pergi lagi. Paman Shen. Aku tahu ada beberapa hal yang masih membuatmu khawatir. Hari ini aku dan Xiao Xia datang. Kami akan melaporkannya satu persatu. Hal pertama. Xiao Xia kembali ke Huaki. Dan masuk ke kantor kepala teknisi. Duduk di meja desain yang dulu kamu pakai. Mesin generasi kedua yang sudah lama kamu impikan. Xiao Xia sudah menyelesaikan sketsa konsepnya. Dan pabrik telah memilih satu skema. Membentuk tim khusus, sudah mulai secara resmi. Menggambar sketsa tekniknya, aku berjanji padamu. Tidak akan lama lagi, kita dalam hal mesin. Tidak akan lagi dibatasi oleh orang lain. Hal kedua. Ayah, aku dan Chang'an akan menikah. Paman Shen. Beberapa tahun lalu, aku dan Xiao Xia, saat mengantar mobil ke garis depan, meminta sebotol arak sorghum dari Komandan Liu, awalnya ingin menghadiahkannya padamu. Tapi kamu tidak sempat meminumnya. Hal yang sudah berlalu tidak usah dibahas lagi. Hari ini aku sengaja membeli sebotol arak sorghum terbaik. Aku akan menuangkannya untukmu. Tenang, aku akan pasti merawat Xiao Xia dengan baik. Ayah. Aku dan Chang'an akan hidup dengan baik. Tapi ayah, hal ketiga ini. Kami berdua pulang ke kampung halaman di Hunan, Ibu. Bahkan tidak membiarkan kami masuk ke halaman rumah. Mungkin di hatinya. Tapi ayah jangan khawatir, kalau sekali tidak berhasil, kami akan mencoba lagi. Selama aku dan Xiao Xia punya waktu, kami akan sering datang. Ayah, kami akan sering menjengukmu. Sementara dupa belum habis. Mari kita sujud kepada ayah, lalu pulang. Ayo. Ayo. Beri padaku, tidak apa-apa, beri padaku, ayo. Jangan menoleh. Jangan buat ayah khawatir. Mari kita tinggalkan kenangan indah untuk ayah. Ayo.
Jangan mengintip. Bukankah kamu akan menjadi milikku juga? Lihat kamu, terburu-buru sekali. Benar, orang-orang biasanya menikah siang hari. Kenapa kamu memilih malam hari? Mereka berdua tidak mau mengambil cuti. Mengaku sebagai pemuda progresif, jadi pernikahan ini harus dilakukan dengan cara baru, benar kan? Tidak mengundang orang tua sama sekali, semuanya disederhanakan. Benar. Kamu benar-benar hebat. Cantik. Penggantin wanita datang. Apa yang kamu lakukan? Sambut penggantin wanita. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, kedua pengantin, kemari, kemari, kedua pengantin. Cepatlah. Sampai di sini, selanjutnya saya akan secara resmi mengumumkan. Pernikahan pengantin baru resmi dimulai. Tepuk tangan. Bagus. Selanjutnya kita akan melanjutkan pernikahan, kamu berbalik dulu. Keduanya saling memandang, selanjutnya kita akan melakukan bagian pertama pernikahan, yaitu pengantin pria dan wanita saling membungkuk. Musim semi mekar bersamamu, pagi dan malam bersama mengarungi sisa hidup. Tidak apa-apa kan? Ini hal baik, ini disebut keberuntungan pertama, tepuk tangan. Setelah upacara selesai, selanjutnya kita akan melakukan bagian kedua, yaitu pengantin pria dan wanita saling bertukar hadiah, pertama-tama. Tunggu sebentar, Xiao Xia. Kamu tutup matamu dulu. Tutup. Apa yang kamu lakukan? Pengantin pria, bermain misteri ya, jangan buka matamu. Apa ini? Jangan, kamu memang hebat, bikin es buah. Kamu ini. Kamu ngerti apa sih? Xiao Xia. Aku bersumpah pada langit, mulai sekarang. Hidup kita, baik ada uang atau tidak. Es buah ini pasti cukup. Pelit banget, sangat pelit kamu ya. Ini baru namanya hidup. Dengar nggak? Cepat, ke item berikutnya, aku buru-buru. Dia buru-buru, oke. Nah, selanjutnya ke item berikutnya. Ini adalah item yang sangat ditunggu-tunggu oleh mempelai pria. Maka dengan ini aku umumkan, kita akan melanjutkan ke item ketiga pernikahan, yaitu mempelai pria dan wanita. Cium, cium satu, cium satu, cium satu, cium satu. Cium ya cium. Cium satu, cium satu, cium satu. Ini nggak sah. Sayang di mana yang sah? Ini sudah jam berapa? Mau cium di mana ya cium, cepatlah. Cium satu, cium satu, cium satu. Nonton acara nggak takut ribut ya? Cium satu, cium satu. Bukan kamu yang nikah. Cium satu, cium satu, cium satu. Cepat. Cepatlah. Cium ya cium, tak sih. Cium satu, cium satu. Itu, nggak lihat. Biar mereka lihat nggak? Nggak lihat. Nggak boleh lihat. Nggak lihat, kita mau lihat, harus lihat, ayo. Cium satu, cium satu, cium. Sekarang aku cium, takut apa? Cium satu, cium satu, cium satu. Cium ya cium. Cium satu, cium satu, cium satu. Ini baru benar. Ya, selanjutnya ke item berikutnya yaitu mengobservasi kamar pengantin. Observasi ball. Cepatlah, jangan malu, ayo. Aku kasih tahu kalian, aku sekarang. Sampai jumpa, Changan. Ayo pergi. Mama. Papa. Tidak perlu antar. Saya pergi sendiri.